Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah teman-teman, di video kali ini dalam seri memahami dasar pemrograman, kita akan membahas tentang operator, apa itu dan mengapa hal tersebut penting. Di video kali ini kita akan membahas tentang yang pertama itu apa itu operator, jenis-jenis operator, fungsi operator, dan simbol-simbol dalam operator. Nah, apa itu operator? Operator adalah simbol-simbol yang digunakan untuk melakukan operasi terhadap suatu nilai dan variabel. Umumnya, ada 4 jenis operator dalam pemrograman PHP yang harus kita ketahui. Itu yang pertama ada operator aritmatika, operator penugasan atau assignment, operator increment dan decrement, dan operator relasi atau pembanding. Nah, jadi operator yang dimaksud sini bukan operator warnet ya. Lalu yang pertama, apa itu operator aritmatika? Operator aritmatika merupakan operator untuk melakukan operasi aritmatika atau operasi matematika gitu. Nah, ini ada sebuah tabelnya ya, nih simbol-simbolnya. Jadi kalau kita ingin melakukan penjumlahan misalnya, ya simbolnya kita pakai nanti di pemrograman kita atau di program kita itu menggunakan ini simbol tambah. Nah, lalu kalau ingin melakukan operasi pengurangan, ya pakai simbol ini. Ingin melakukan operasi perkalian, pakai simbol ini, dan seterusnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan simbol-simbol operator tersebut. Jadi, simbol-simbol yang digunakan untuk melakukan perintah-perintah tertentu. Nah, ini ada contoh. Misal nih, kemarin kan kita udah bahas tentang variabel ya. Nah, ini kan ada variabel A dan variabel B. Misal nih, variabel A sama dengan 5. Variabel B sama dengan 2. Nah, kalau kita ingin menggunakan operator aritmatika penjumlahan, nah, variabel C sama dengan variabel A ditambah variabel B. Berarti ini A tambah B. Nah, outputnya nanti akan dihasilkan itu 7. Karena kan 5 tambah 2, 7. Lalu operator pengurangan. Variabel C sama dengan variabel A dikurang variabel B. Nah, outputnya 3 karena 5 dikurang 2 gitu. Ya, dan seterusnya lah nih, perkalian. Variabel C sama dengan variabel A dikali variabel B. 5 kali 2 berapa? 10. Dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerja dari operator. Lalu ada operator penugasan. Dari namanya ya udah bisa ditebak, operator ini operator untuk memberikan tugas kepada variabel. Biasanya digunakan untuk mengisi nilai. Sama kayak yang sebelumnya tadi kita gunakan. Variabel A sama dengan 32. Itu kan berarti kita memberi perintah atau memberi tugas kepada variabel tersebut yang mana kita isi variabel tersebut dengan nilai 32. Nah, itu termasuk operator penugasan. Nah, jadi ada apa aja sih dari operator penugasan ini? Itu ada pengisian nilai, kayak yang sebelumnya udah kita coba. Lalu pengisian dan penambahan. Ini simbolnya, ini bisa dilihat aja ya. Simbol-simbolnya gimana. Ini bisa dibaca, lalu di post aja nggak apa-apa. Nah, jadi apa bedanya dengan operator aritmatika? Operator penugasan digunakan untuk mengisi nilai dan juga menghitung dengan operasi aritmatika. Sedangkan operator aritmatika hanya berfungsi untuk menghitung saja. Jadi ini sebagai contoh, variabel speed atau kekencangan gitu ya. Sama dengan 83. Ini kalau pakai operator aritmatika. Jadi kalau misalnya pakai operator aritmatika, misalnya ini kan kita udah tahu nih. Variabel speed nilai awalnya itu 83. Nah, lalu kita buat di sini nih. Variabel speed sama dengan variabel speed yang awalnya ini tadi ditambah 10. Maka akan berubahlah variabel speed yang awalnya 83 karena udah ditambah 10 menjadi ini 93. Tapi kalau misalnya menggunakan operator penugasan itu nggak perlu lagi kayak operator speed sama dengan speed tambah 10, enggak. Jadi langsung aja operator speed
tambah sama dengan 10. Nah, jadi hasilnya sama juga cara kerjanya. 83 tambah 10 sama dengan 93. Jadi outputnya sama tapi cara penulisannya lebih singkat. Lalu yang ketiga itu operator increment dan decrement. Operator increment dan decrement merupakan operator yang digunakan untuk menambah dan mengurangi. Operator increment menggunakan simbol plus plus, sedangkan decrement menggunakan simbol minus minus. Jadi contoh misal ini biasa akan digunakan dalam algoritma perulangan. Nah, jadi kita punya variable score misalnya yang awalnya 0. Lalu misalnya aja kita kasih perintah variable score plus plus. Nah, maka variable score yang awalnya 0 akan bertambah 1 dan seterusnya kalau misalnya diulangin. Nah, ini diulangin sampai 3 kali. Makanya variable score yang awalnya 0 ditambah 3, makanya hasilnya menjadi 3. Nah, tapi kalau untuk decrement itu sebaliknya. Jadi kalau misalnya nih tadi skor sama dengan 3, lalu skor minus minus, skor minus minus, skor minus minus sampai 3 kali, ya maka hasil akhirnya variable skor itu akan 0 karena dia setiap operasi itu dikurangi. Lalu ada operator relasi. Operator relasi adalah operator untuk membandingkan dua buah nilai. Hasil operasi dari operator relasi akan menghasilkan nilai dengan tipe data boolean, yaitu true atau benar dan false atau salah. Ini maksudnya simbol sama dengan itu fungsinya sama. Nah, juga dengan ini simbol tanda seru sama dengan itu fungsinya sama, yaitu tidak sama dengan dan seterusnya. Nah, contohnya biasanya kalau misalnya operator ini sering digunakan pada algoritma percabangan. Misal, contoh variabel A sama dengan 6, variabel B sama dengan 2. Nah, variabel C kita buat pernyataan nih. Variabel C sama dengan variabel A lebih besar sama dengan daripada variabel B. Benar apa enggak? Variabel A lebih besar daripada variabel B. Oh, benar. Karena A 6, B 2. Berarti benar. Nah, ini kan hanya menghasilkan output true dan false atau benar dan salah. Jadi kita bisa menambahkan atau bisa mengubah. Jadi kalau misalnya variabel C ini yaitu variabel A dan lebih besar daripada variabel B, apa yang akan kita lakukan gitu. Nah, itu juga termasuk algoritma percabangan. Nah, lalu selanjutnya juga sama. Variabel C sama dengan variabel A lebih kecil dari variabel B. Nah, lihat aja. 6 lebih kecil dari A. Benar apa salah? Salah. 6 lebih besar karena 6 ya karena variabel A itu 6 dan variabel B itu 2. Jadi A itu lebih besar. Lalu ini operator sama dengan SA sama dengan SB. Sama nggak nih? 6 sama 2 kan beda ya. Makanya menghasilkan output false. Tidak sama dengan. Ya benar. Karena 6 dan 2 itu nggak sama. Lalu ada lebih besar sama dengan. Nah, hampir-hampir sama dengan lebih besar. Tapi kalau misalnya variabel B-nya ini juga 6, maka akan menghasilkan nilai true di sini. Sementara di sini itu false karena di sini hanya lebih besar aja. Ini intinya variabel A lebih besar nggak daripada variabel B. Kalau misalnya lebih kecil atau sama, yaitu berarti kan nggak memenuhi syarat. Nah, sementara ini kalau misalnya dia sama, ya berarti memenuhi syarat karena dia lebih besar atau sama dengan. Nah, sama juga dengan yang ini. Oke, saya rasa sampai sini dulu video kita pada kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.